Hai hai hai, hola halo dengan Sasudena. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Dumaria Evi Huta Barat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu segera mendapatkan update terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih. Horas. Hola halo dengan Sasudena. Saat ini sebentar lagi kita mau pergi loh. Sudah dapat callingan dari PMI. Ngapain? Ya, Bapak Bilson Siombing dihubungi untuk pengambilan darah aparesis. Apa sih itu? Nah, saksikan terus perjalanan saya ya, biar kita tahu seperti apa sih aparesis itu. Oke? Terima kasih. Tuh, Bapak Bilson Siombing sudah menunggu di luar. Ini sekitar jam 9 malam lewat 21.00 gitu. Nah, kita mau pergi. Kita melangkah sebentar ke gedung PMI-nya. Yuhu. Ada Kak Eka, ada Kak Ipit, ada Tami. Iya. Sama saya dulu ya. Besok pagi kami sebelah Pak namanya. Ada petugasnya yang bersulit. Mau apa? Silaturahmi. Hah? Iya ada Ibu Amir, pas kali lah Ibu Amir. Mau pakai alat yang mana nanti Pak? Yang lebih santai ya. Mau pakai sikon. Sikon. Nggak apa-apa lama Pak. Gak apa-apa. Kan lagi gak kerja. Jika Anda tertarik untuk donor darah aparesis, syarat yang diperlukan lebih ketat dibandingkan donor darah reguler atau konvensional, yakni pendonor aparesis harus berusia minimal 18 tahun dengan berat badan laki-laki minimal 55 kg dan perempuan minimal 60 kg.
kadar hemoglobin darah sekitar 13-17 gram, dan tekanan darah sistol berada antara 110-150 mmHg, serta diastol 70-90 mmHg. Darah Anda pun harus melewati pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan tubuh tidak terjangkit HIV atau AIDS, hepatitis B dan C, serta sifilis. Donor darah aparesis ini umumnya dipopulerkan oleh rumah sakit kanker karena kebanyakan yang memerlukan donor aparesis adalah pasien pengidap kanker. Kebanyakan mereka membutuhkan trombosit dalam jumlah banyak untuk mempercepat pembekuan darah saat terjadi pendarahan. Sebetulnya donor darah biasa juga dapat digunakan, tapi hal ini dirasa tidak efektif. Sebab dalam 10 kantong darah biasa, kualitasnya setara dengan 1 kantong trombosit hasil donor aparesis. Dengan begini sudah dapat dipastikan bahwa donor aparesis adalah donor yang paling efektif untuk mereka. Ini kartu si bapak, mau diisi bagian belakangnya ya? Karena Yang aparesis. dalamnya juga ada Oh, di bagian dalam. dalamnya ada? Ada yang kartu plastik ya. Kartu plastik. Oh ya udah deh. Sama mbaknya ya? Iya. Nih. Oh, sorry, tangan kiri. Kegiatan donor aparesis ini juga bisa menjadi medical check-up rutin bagi kesehatan kita. Karena para calon pendonor akan diperiksa terlebih dahulu secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan fisik hingga laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinan memiliki penyakit serius. Sebelum mendonorkan darah, Pak Bilson diberi 1 tablet kalsium terlebih dahulu untuk dikonsumsi, kemudian juga disediakan kue untuk cemilan sebelum akhirnya memulai proses donor darah aparesis. Sambil menunggu hasil laboratorium, kita juga dipersilakan untuk menonton TV atau mendengarkan musik di sini. Berbeda dengan donor darah biasa, donor darah aparesis hanya membutuhkan beberapa komponen darah tertentu seperti plasma darah, sel darah putih, sel darah merah atau trombosit yang diambil menggunakan alat khusus. Setelah komponen tersebut sudah didapatkan, maka beberapa bagian lainnya pun dikembalikan ke dalam tubuh si pendonor. Jenis-jenis donor aparesis antara lain, yang pertama, tromboferesis, yaitu proses aparesis untuk mengambil trombosit. Yang kedua, erythroferesis, yaitu proses aparesis untuk mengambil sel darah merah. Yang ketiga, leukapheresis, yaitu proses aparesis untuk mengambil sel darah putih. Dan yang terakhir yaitu plasmaferesis, yaitu proses aparesis untuk mengambil plasma darah. Proses donor darah aparesis sangat menyita waktu, sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Oleh sebab itu, sebaiknya calon pendonor melakukan 2 hal berikut ini sebelum memulai proses donor darah aparesis. Yang pertama, buanglah air kecil terlebih dahulu. Yang kedua, cucilah tangan Anda sesuai dengan petunjuk atau gambar yang tertera di dinding bagian sini. Cucilah tangan dengan benar dan tepat ya dongan.
Mak Dundung mau tanya-tanya sama Mbak Fitrinya, apa sih perbedaan donor darah aferesis dan donor darah konvensional atau reguler? Ini jawaban Mbak Fitri. Kalau donor darah biasa kan itu semua jenis darahnya diambil, volumenya 350 cc. Kalau aferesis yang kita ambil cuma trombositnya, semua udah diproses di dalam alat. Darah diambil dia ada dua proses, ada proses penarikan dan ada proses pengembalian darah. Proses penarikan itu dikumpulin di kantong, terus diproses di dalam alat. Selain trombosit itu dikembalikan lagi ke tubuh pendonor. Ini waktunya berapa lama? Kalau ini tergantung pendonor, tergantung jumlah trombosit, hemoglobin, berat badan sama tinggi badannya. Kalau Bapak Wilson waktu donornya 54 menit. 54 menit ya. Rata-rata dari berapa ke berapa? Yang normal. Rata-rata 40 menit sampai 60 menit. Oh, jadi nanti otomatis waktunya Iya, kelihatan dia ya. kalkulasikan sendiri otomatis. Oh, dia sistem komputerisasi ini. Iya. Langsung alatnya yang Oke deh, makasih.
ya. Itu ini kantong plasma untuk yang udah diproses, plasmanya naik ke atas. Kalau yang merah itu bag untuk darah WB, whole bloodnya. Jadi sebelum masuk ke sini itu dikumpulin dulu di sini. Jadi kalau udah selesai diproses darah dalam, dia otomatis masuk lagi. Jadi nggak nunggu dulu nih. Kalau yang ini bag ACDA, ini antikoagulan untuk anti pembeku darah di selang-selangnya. Kalau yang ini itu NaCl, Yang ini ya. ini pengencer darah, iya. Kalau yang ini itu bag untuk produknya nanti. Ini hasil akhirnya trombosit, aferesisnya bakalan di pack di sini, dikumpulin di sini itu 300 cc. 300 cc. Iya. Itu di akhir ya. Di akhir nanti itu ada namanya produknya di situ. Ini sekarang lagi proses reinfusion, itu ngembaliin darah, semua sisa-sisa darah dikembaliin lagi ke tubuh pendonor. Gimana Pak? Donornya aman? Aman, Aman ya. nyaman. Udah yang keberapa ini? Udah yang keberapa ini? 35 ya. Karena digabung kan yang konvensional sama yang ini kan. Iya nggak apa-apa. Apresis memang digabung ya. Emang digabung. Kalau aferesis itu minimal 2 minggu udah bisa donor lagi. Kalau yang biasa, pengambilan darah biasa itu 2 bulan. Oke deh, terima kasih. Ini proses donor apresisnya udah selesai. Ya, jadi ini waktunya cabut jarumnya. Sedikit sakit maaf ya Bang. Sebel? Oke, aman ya. Pas dilipat baru terasa. Iya. Karena posisinya kan jadi berubah. Iya. Jadi satu kali proses itu semuanya satu kit. Jadi kalau satu donor itu satu jarum sekalian satu kit. Selesai semuanya langsung dibuang. Ini tuh Kit itu Perlengkapan. perlengkapannya. Yang kuning tadi apa? Plasma. Iya, Yang merah saudara. iya ini saudara. Nah ini suspensinya. Nanti Suspensinya maksudnya? kayak trombosit yang miskin plasma gitu loh. Jadi nanti ini bakalan dicampurin, nanti dia atur sendiri masuk ke bag. Oh, yang ini tadi ya. Yang belum dipakai. Ini plasma bisa menggumpal juga kan? Kayak darah. Saudara.
Suspensi ini dicampur sama plasmanya nanti masuk ke bag. Oh, dicampur lagi ya. Iya. Masuk ke sini. Oh berarti ya Ini dicampur dengan ini yang masuk ke sini, yang ujung yang ini ya. Heeh. masuk ke Masuk ke sini. Sini. Ya, Heeh. nanti ini baru dia masuk ke dalam ini. Oh gitu. Iya. Kalau alatnya ini gitu. Yang aparesis nanti produk hasil akhirnya mana? Yang ini ya? Yang ini yang akan ditransfusikan ke pasien. Oh gitu. Iya. Oke deh. Ini volumenya 300 ml. Yang 300 ml ya. Di sini satu bagnya 300 ml itu setara dengan 6 sampai 8 kantong trombosit konvensional yang biasa. Oh iya ya. Oh iya. Kalau satu kantong trombosit yang konvensional 350. Bukan, 50 cc 50 cc. satu kantongnya. Kalau ini kita dapat 300 cc dan itu mengurangi reaksi transfusi ke pasien. Kan biasanya kalau ini setara dengan 6 sampai 8. Maksudnya kalau yang TC biasa itu kan 6 sampai 8 kantong itu berarti 6 sampai 8 orang pendonor. Iya. Otomatis dari 6 sampai 8 kantong itu yang masuk ke tubuh pasien lebih gimana resiko transfusinya lebih ada. Kalau ini kan cuma satu orang donor. Jadi itu bisa mengurangi reaksi transfusi terhadap pasien yang menerima. Perbedaan pasien yang terima konvensional sama yang pakai aparesis ini apa? Biasanya sih yaitu reaksi transfusinya tadi Mbak. Makanya kenapa pakai aparesisnya? Biasanya dokter yang lebih milih aparesis karena kan selain dari reaksi transfusi itu kandungannya, kalau ini kan satuannya IEL. IEL itu tuh lebih banyak mengandung trombositnya. Oh begitu. Dari segi volume aja juga udah beda. Itu dia sedikit daripada proses aparesisnya. Teman-teman udah pada ngerti belum? Ya udah deh, sekarang kita pulang ya. Karena waktunya udah sekitar jam 24.00. Oke? Terima kasih.